semuanya, kembali lagi dalam acara Small Talk, ngobrol santai bersama dosen STTB. Nah, sebelumnya, perkenalkan dulu guys, namaku Yesi. Nama aku Gaby. Ada Hana. Dan juga tentunya, halo Hana, dan juga tentunya ada dosen yang akan menjadi narasumber kita, yaitu Pak Mario, yang adalah salah satu dosen yang mengajar di Prodi SPDK. Halo Pak, selamat pagi. Halo Pak, pagi Pak. Pagi, halo semua. Nama saya Mario, saya dosen di program studi SPD STTB, sekaligus juga saya sebagai Kaprodi dari program studi SPD. Nah, kira-kira apa nih guys yang mau kita bahas bersama dengan Pak Mario? Apa nih Hana yang akan kita bahas hari ini? Nah, jadi guys, hari ini topik yang akan kita bahas bersama-sama itu adalah seputar Prodi Sarjana Pendidikan Kristen di STTB. Nah, tanpa membuang-buang waktu, kita mau tanya-tanya nih sama Pak Mario langsung mengenai Prodi Pendidikan Kristen. Pak, ini ya Pak, seperti yang sudah kita lihat ya, ini kan mayoritas nih untuk yang sarjana pendidikan atau SPD, itu kan nanti lulusannya itu pasti mengajar di sekolah gitu ya Pak, menjadi guru. Yeah. Nah, begitu juga dengan yang sarjana pendidikan Kristen atau SPDK. Mayoritasnya itu nanti melayani di sekolah gitu, mengajar. Nah, ini Pak, yang jadi pertanyaan saya ini, apa sih gitu yang menjadi apa ya, yang membedakan antara sarjana pendidikan guru-guru pada umumnya dengan sarjana pendidikan Kristen atau guru agama itu sendiri, Pak? Oke, pertanyaan bagus, Hana. Terima kasih. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ngomong soal guru nih, biasanya yang terpikir di benak kita itu kan, guru itu fungsinya mengajar di kelas, gitu ya. Transfer ilmu. Jadi dia membawakan materi, siswanya harus nangkep materinya sampai ngerti benar-benar, nanti dites dan lain sebagainya. Itu biasanya yang jadi fungsi guru. Tapi kalau kita lihat guru Kristen, itu fungsinya jauh lebih luas dibanding cuma sekedar guru. Jadi guru Kristen, apalagi di STTB, gitu ya, kita mau itu guru adalah guru yang bisa mentransformasi kehidupan siswanya. Jadi bukan cuma sekedar transfer ilmu, istilahnya bikin siswanya makin pintar, gitu ya. Tapi sekaligus juga membuat mereka memiliki karakter yang lebih baik, dan bukan berhenti di situ. Tapi guru Kristen juga adalah guru yang mampu mengubah murid-murid ini, bukan cuma dari sisi karakter dan ilmu, tapi dari iman mereka, dari kerohanian mereka, supaya mereka jadi anak-anak yang bisa bertumbuh. Bukan cuma bertumbuh, nantinya mereka juga bisa melayani dan bisa jadi berkat untuk orang lain. Jadi kalau kita lihat skop seorang guru Kristen ini bukan cuma sekedar punya pengaruh di dalam kelas atau di sekolah, tapi sampai di luar itu, sampai menyentuh kehidupan setiap siswa-siswanya. Begitu, Ana. Iya Pak, terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Jadi perbedaannya itu ada di bagaimana seorang guru itu bisa mentransfer muridnya gitu ya Pak. Iya, bisa betul. Membangun iman dan juga menyentuh di kehidupan sehari-hari muridnya gitu. Jadi tidak hanya terbatas di sekolah aja gitu ya Pak. Betul sekali, Ana. Ya, terima kasih Pak. Nah Pak, ada nih pertanyaan selanjutnya. Ya, bisa. Kan kita tahu di STTB ini ada dua program sarjana, yaitu program sarjana SPD dan program sarjana STH. Nah, di pertanyaannya saya di sini adalah, apa sih Pak perbedaannya yang dipelajari di SPD dan di STH gitu? Perbedaannya. Oke. Jadi sebenarnya ada dua prodi di STTB ini. Yang pertama memang prodi teologi, itu diarahkan untuk menghasilkan pelayan-pelayan di gereja utamanya, begitu ya. Walaupun bukan cuma terbatas di gereja. Nah, sebaliknya SPD itu diutamakan untuk pelayanan di pendidikan, di sekolah maupun di lembaga-lembaga pendidikan. Tapi juga tidak terbatas sebenarnya cuma jadi itu, begitu. Nanti kita bisa bahas lebih jauh ya soal ini. Nah, jadi perbedaannya apa yang dipelajari? Dua-duanya sebenarnya saling overlapping ya, ada overlappingnya, ada yang miripnya. Jadi
di STH, di teologi, itu pun bukan cuma sekedar mereka diajar khotbah, diajar Alkitab, doktrin, dan lain sebagainya. Tapi di STH-nya STTB pun diajar untuk mengajar. Begitu. Dan sebaliknya di SPD, STTB, bukan cuma sekedar diajar untuk bagaimana mengajar di kelas, di sekolah, dan lain sebagainya. Tapi kita perlengkapi dengan muatan teologi juga. Jadi guru-guru yang dihasilkan di STTB, di SPD, itu bukan cuma sekedar punya ilmu untuk mengajar, tapi mereka punya dasar teologi yang benar. Begitu, Gaby. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Berarti kita dipersiapkan di sini bukan hanya untuk mengajar, tetapi kita juga dibekali gitu. Banyak dasar-dasar teologi yang benar untuk kita jadikan bekal untuk kita juga bisa pelayanan di gereja, begitu kan Pak? Iya, betul sekali. Terima kasih Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tadi kan sudah disebutkan perbedaan antara STH dan SPD gitu. Nah, pertanyaan dari saya, apa sih sebenarnya perbedaan SPD di STT Bandung dibandingkan dengan SPD di tempat lain, Pak? Oke. Ya, perbedaan yang paling utama sebenarnya dengan SPD di tempat lain itu, yang pertama yang paling terasa adalah SPD di STTB itu sistemnya asrama. Jadi mahasiswa tinggal di dalam. Gitu. Itu yang sangat berbeda, gitu ya. Jarang sekali SPD di tempat lain itu yang tinggal di asrama. Nah, kenapa harus di asrama? Sekali lagi, kita mau guru-guru yang dihasilkan adalah guru-guru yang bisa mentransformasi. Berarti guru-guru yang secara otomatis mereka punya kerohanian dan punya karakter yang baik, begitu kan? Baru mereka bisa mengubah siswa-siswa mereka. Nah, pembinaan karakter, pembinaan kerohanian ini yang intensif sekali dilakukan STTB melalui asrama. Itu pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan utamanya adalah di STTB ini tidak hanya mengajarkan yang saya sebutkan tadi, tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu pedagogi atau ilmu-ilmu untuk mengajar, bukan terbatas di situ. Tapi di SPD, STTB ini luar biasa sekali memang. Diajarkan doktrin-doktrin teologinya yang benar seperti apa, bahkan di luar itu kalau dilihat ya, diajarkan seperti contohnya misalnya untuk bisa khotbah, untuk bisa memimpin kelompok kecil, untuk bisa merancang program-program pembinaan di sekolah maupun di gereja begitu. Itu diajarkan semua di sini. Diajarkan juga konseling seperti apa. Jadi benar-benar memperlengkapi, bisa dibilang all in lah ya gitu ya. Jadi begitu lulus dari STTB dan masuk ke sekolah, itu bukan cuma bisa sekedar ngajar. Kurang lebih gitu, Jessica. Berarti yang pertama itu yang saya simpulkan dari penjelasan Pak Mario tadi itu SPD di STTB itu sistemnya berasrama yang nggak kayak di tempat lain gitu kan, biasanya mereka tuh nggak berasrama gitu kampusnya. Terus yang kedua, tidak hanya diajarkan sekedar pedagogi itu sendiri ya Pak, tapi ada banyak nilai-nilai Kristiani dari mungkin doktrin dan mata kuliah lain yang terus juga ada diajarkan buat khotbah dan lain-lain gitu ya Pak. Waktu saya awal masuk ke sini juga saya pikir SPD itu sekedar ngajar gitu, ternyata di sini tuh kami juga diajarin berkhotbah gitu, jadi kayak bisa icip-icip gitu, ya benar, icip STH gitu kan, tapi menikmati sih selama pembentukan di sini. Selanjutnya silakan Hana. Iya Pak, masih ada lagi Pak pertanyaan. Silakan Hana. Seperti yang sudah Gaby sampaikan tadi kan Pak, di STTB itu kan ada 2 prodi sarjana kan, sarjana pendidikan Kristen sama sarjana teologi gitu. Nah ini Pak, misalnya nih ke depannya gitu, Pak Tuhan mengizinkan yang sarjana pendidikan Kristen ini lulus gitu, ke depannya sudah menyelesaikan kuliah, terus apakah gitu nanti pelayanannya itu memang harus di sekolah gitu Pak melayani, dan juga ini yang prodi sarjana teologinya nanti kalau juga misalnya sudah lulus nih memang harus gitu pelayanan di gereja, atau sebaliknya Pak, jadi bisa sarjana teologi atau yang STH itu nantinya gitu bisa melayani di sekolah gitu, mengajar gitu, dan juga
apakah yang sarjana pendidikan Kristen gitu nantinya juga bisa gitu melayani di gereja gitu Pak. Iya, pertanyaan bagus juga nih, Ana. Ya, jadi kalau dilihat apa yang dipelajari waktu selama berkuliah di STTB, sebenarnya yang saya bilang tadi, ini ada yang overlappingnya, begitu ya. Jadi kalau dibilang apakah lulusan STH hanya bisa melayani di gereja, kemudian apakah lulusan SPD hanya bisa melayani di sekolah, jawabannya tentunya enggak. Jadi kalau kita lihat misalnya dari sisi SPD, karena punya muatan atau latar belakang teologi yang cukup kuat, maka lulusan SPD sebenarnya bisa melayani juga di gereja, begitu. Jadi misalnya kalau gereja memerlukan kurikulum pembinaan sekolah minggu, pembinaan remaja, pemuda, gitu ya. Nah itu akan sangat membantu kalau memang dilayani oleh lulusan-lulusan yang punya latar belakang bagaimana sih caranya untuk membuat kurikulum seperti ini gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengajar yang benar atau mengajar yang baik di dalam kelas gitu ya atau di dalam kelompok kecil. Nah, itu akan sangat membantu. Jadi sebenarnya SPD pun bisa melayani di gereja atau bahkan di luar gereja sekalipun. Karena kita juga memberikan pengalaman dan juga pengetahuan kepada mahasiswa di STTB kan untuk bermisi ya. Nah, jadi sebagai misionaris begitu, melayani di daerah-daerah mungkin yang pedalaman atau daerah-daerah pinggiran seperti itu pun bisa. Banyak lembaga-lembaga misionaris, lembaga-lembaga misi gitu ya. Itu yang memerlukan bantuan guru-guru Kristen, bukan untuk sekolah formal, tapi untuk sekolah-sekolah yang informal. Jadi pendidikan yang di luar sekolah sebenarnya. Nah, itu SPD pun bisa terjun ke situ. Demikian pula STH. Kalau kita ngomong STH, karena mereka dididik juga bagaimana dasar-dasar pedagogi untuk mengajar gitu. Maka STTB pun sanggup untuk melayani di sekolah-sekolah seandainya sekolah-sekolah memang belum memiliki guru agama misalnya dari lulusan SPD. Jadi memang ini bisa saling mengisi gitu ya. Walaupun tentunya bisa dibilang ujung-ujungnya pasti ada perbedaan gitu ya. Karena yang teologi itu kan dididik benar-benar lebih dalam dari sisi teologi, dari sisi pelayanan gerejanya. Sedangkan kalau yang SPD itu kan dididik lebih dalam di sisi pelayanan di sekolah. Pasti ada perbedaannya, tapi sampai batas tertentu ini bisa saling mengisi. Begitu. Ana. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Pak, yang SPD bisa melayani di gereja, yang STH bisa melayani di sekolah gitu. Betul. Karena gini Pak, banyak sekali gitu orang-orang yang berpendapat gitu ya, yang lulusan STH, oh oke nih sudah pasti melayani di gereja gitu. Iya. Yang SPD udah pasti melayani di sekolah gitu. Nah tapi dari penjelasan Bapak semakin diperjelas gitu. Jadi yang SPD bisa melayani di gereja, yang STH juga bisa melayani di sekolah. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Wah, banyak keistimewaan ya Pak untuk program SPD di STTB ini. Nah, Iya. ada pertanyaan lagi nih Pak. Kan Hmm. kita tahu ini program SPD itu sudah pasti bakalan jadi guru agama. Program SPDK ini udah pasti bakalan jadi guru agama. Tapi apakah kita nih yang lulusan-lulusan SPDK dari STTB ini nanti boleh atau harus kita nanti jadi guru agama ketika terjun dalam pelayanan di sekolah? Apa kita harus tetap jadi guru agama atau tidak menutup kemungkinan kita bisa jadi guru yang mata pelajaran yang lain gitu? Ya. Nah, kalau soal jadi guru agama ataukah bisa jadi guru mata pelajaran yang lain, jawabannya sih pasti gitu ya. Kalau misalnya mau mengajar, pasti pelajarannya agama. Karena peraturan pemerintah jelas ya, kita latar belakang pendidikannya itu sangat menentukan mata pelajaran apa yang boleh diajarkan gitu. Jadi kayaknya kalau Gaby nanti mau melamar guru matematika kayaknya nggak akan diterima sama pihak sekolahnya kecuali kuliah lagi matematika. Dari Gitu ya. basicnya Pak. Nah, hanya pertanyaannya bagus sih. Apakah memang hanya sekedar jadi guru agama kalau sampai bergabung di satu sekolah gitu. Ya. Nah, jawabannya enggak juga gitu. Jadi memang mata pelajaran yang kita ajarkan mata pelajaran agama Kristen, betul. Tapi karena kita diperlengkapi, yang di STTB ini diperlengkapi yang seperti saya bilang tadi,
diperlengkapi dengan dasar-dasar konseling. Jadi guru-guru yang dihasilkan STTB, SPD, STTB ini bekali juga dengan administrasi kepemimpinan, gitu ya, kepemimpinan sekolah, begitu. Kemudian dibekali juga dengan bagaimana menyusun kurikulum pendidikan agama Kristen. Jadi nggak membatasi hanya sebagai guru mata pelajaran aja, gitu ya. Jadi bisa naik nantinya sampai ke misalnya membantu konseling sebagai guru konselor, atau naik lagi ke manajemen sekolah, mungkin sebagai wakil kepala sekolah atau kepala sekolah. Ya. Kalau kita ngomong soal wali kelas dan lain sebagainya, ya pasti bisa begitu. Karena diajarkan bagaimana memperhatikan, bahkan kita memperlengkapi mahasiswa SPD, STTB ini dengan bagaimana melayani orang dewasa juga loh. Jadi lengkap sekali dari melayani anak, remaja, pemuda, sampai melayani orang tuanya kalau perlu. Begitu. Jadi nggak terbatas hanya sekedar ngajar pelajaran agama. Begitu kurang lebih, Gaby. Sangat menjawab, Pak. Jadi kita ini yang lulusan dari STTB nanti guru SPDK nggak stuck di tempat gitu. Maksudnya nggak hanya jadi guru agama aja, jadi kita bisa naik level gitu, kita bisa jadi guru konselor, di bagian konselor, kita juga bisa, yang kayak Bapak tadi bilang, bisa naik jadi kepala sekolah, mungkin ya sih mau jadi kepala sekolah. Amin, amin. Amin. Makasih Pak jawabannya. Sama-sama. Pertanyaan terakhir nih Pak, yang dinanti-nanti biasanya. Nanti Pak Mario. Pertanyaan terakhir, mata kuliah apa aja sih Pak yang ada di STTB yang dapat membekali prodi SPDK ini untuk mengajar di sekolah nantinya Pak? Oke, tadi bocorannya udah sempat saya sebut beberapa gitu ya, tapi saya tekankan lagi nih. Jadi bukan cuma pedagogi, sekali lagi ya, kita bisa bagi secara garis besar, kita bisa bagi jadi dua ya. Jadi di SPD, STTB ini ada mata kuliah yang muatan teologinya, gitu ya. Ada yang muatan pedagoginya, pendidikannya. Otomatis kalau di SPD yang muatan pendidikan ini persentasenya jauh lebih besar, gitu ya. Sekitar 60%-an lah itu di pendidikan, begitu. Nah, kalau lihat dari mata kuliah teologinya, seperti yang saya bilang tadi, walaupun SPD, walaupun rencananya nantinya outputnya adalah sebagai guru, diajarin loh gimana caranya gali Alkitab, ya kan? Meneliti Alkitab, menafsirkan Alkitab, diajarkan cara khotbah. Gitu. Kemudian diajarkan bagaimana melayani di ibadah, bagaimana liturgi ibadah. Nah ini juga satu perbedaan dengan SPD yang lain, begitu ya, karena biasanya guru agama itu kalau di sekolah bukan cuma tugasnya ngajar agama. Kalau sekolahnya misalnya sekolah Kristen, umumnya mereka diminta juga merancang ibadah siswa kan. Nah, kita sudah perlengkapi gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomong dari sisi pendidikannya, seperti yang saya bilang bukan cuma strategi pendidikan, media pembelajaran, perencanaan pembelajaran itu semuanya yang berkaitan dengan guru pada umumnya. Tapi juga ditambah lagi dengan adanya konseling, adanya perancangan program pembinaan. Jadi biasanya guru agama juga diminta kalau di sekolah jadi ketua retreat misalnya. Nah itu kita udah tahu, oh kalau kita mau membina siswa lewat retreat itu harus programnya seperti apa, gitu ya. Atau pembinaan jangka panjang, bukan cuma siswa loh, pembinaan guru pun kita ajarkan begitu, bagaimana merancang pembinaan seperti itu. Kemudian SPD STTB juga dilengkapi dengan pelayanan pengajaran tentang pelayanan anak, remaja, pemuda, orang dewasa yang tadi saya bilang. Pemimpin kelompok kecil itu pun diajarkan begitu. Jadi banyak sekali mata kuliah yang diajarkan di SPD STTB ini yang tidak sekedar memperlengkapi dari sisi pedagogi begitu. Tapi di luar itu, dan ditambah juga kita punya program praktek. Jadi di STTB ini setiap mahasiswa SPD itu akan kebagian praktek misi gitu ya. Kemudian akan kebagian praktek 2 kali di sekolah. Jadi ada praktek yang kurang lebih 1,5 bulan di sekolah. Nanti ujung-ujungnya terakhir ada praktek yang 1 tahun di sekolah. Jadi STTB berharap bahwa lulusan dari SPD STTB itu bukan cuma sekedar tahu teori, gitu.
tapi sudah siap untuk langsung terjun di sekolah, di tempat pelayanannya masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Jessica. Luar biasa banget ya Pak. Jadi ibaratnya STTB itu sedia payung sebelum hujan. Bener ya. Karena Betul. nggak tahu nantinya kita di sekolah bakal kayak tadi Bapak bilang bisa jadi ketua retreat lah segala macam gitu, bukan sekedar menjadi seorang guru gitu ya. Dan STTB itu sudah cukup banyak persiapan gitu ya untuk mempersiapkan para calon guru ini untuk nantinya bakal terjun di pelayanan itu gitu. Jadi buat saya luar biasa banget gitu persiapan STTB dalam menyiapkan mahasiswanya sebelum masuk ke ladang pelayanan gitu. Iya. Nah, terima kasih banyak ya Pak buat setiap jawaban yang sangat menjawab setiap pertanyaan kami gitu. Dan kita berharap setiap jawaban Bapak juga menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman gitu ya yang sedang menggumuli panggilan Tuhan, terutama mungkin teman-teman yang lulus SMA, SMK dan rindu untuk masuk seminari, untuk masuk SPDK nih terutama gitu ya. Semoga Small Talk hari ini itu bisa menjawab setiap pertanyaan teman-teman ya teman-teman. Dan mungkin kalau misal teman-teman ada yang masih ragu, bimbang, bingung, teman-teman bisa menantikan Small Talk selanjutnya yang mungkin akan memperjelas setiap pertanyaan teman-teman. Thank you guys yang buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Benar. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Sudah saatnya kita akan menutup Small Talk hari ini. Terima kasih banyak Pak Mario untuk waktunya yang sudah diberikan buat kami. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Dadah.